Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Zahra Ulia dari Prodi Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang dengan NIM 24233033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai keterampilan dalam komunikasi perpajakan, yaitu adanya keterampilan membaca, mendengar, menulis, dan berbicara. Presentasi kali ini bertujuan untuk melengkapi tugas pada mata kuliah Komunikasi Perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Sylvie Delviani SCMM. Tanpa memperpanjang, langsung saja kita ke dalam materi, yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenai keterampilan membaca. Keterampilan membaca secara umumnya dalam komunikasi perpajakan adalah eh, segala bentuk kemampuan dalam baik memahami, menafsirkan, eh, informasi tertulis seperti undang-undang, peraturan, formulir, dan dokumen perpajakan. Tujuannya yaitu untuk memahami kewajiban hak perpajakan, menafsirkan peraturan dengan tepat, serta menyiapkan dokumen sesuai ketentuan. Serta manfaatnya yaitu menghindari kesalahan dalam pelaporan dan meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan pajak, serta untuk mendukung kepatuhan pajak. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai keterampilan menulis. Keterampilan menulis secara pengertian itu adalah bentuk keterampilan menyampaikan ide, informasi, atau argumen dalam bentuk tulisan formal sesuai dengan kaidah perpajakan. Jenisnya ada seperti surat permohonan, yaitu seperti surat pengembalian, penghapusan sanksi, dan sebagainya. Serta surat keberatan dan banding, dan surat laporan seperti SPT, tur pajak, serta e-bupot. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari kemampuan menulis, yang pertama itu untuk menyampaikan posisi atau argumen pajak secara resmi, serta mendokumentasikan informasi perpajakan dan melakukan komunikasi tertulis yang sah secara hukum. Dan manfaatnya yaitu menjadi bukti tertulis dalam menyelesaikan sengketa, baik itu keberatan atau banding, serta menjamin keteraturan serta menjamin keteraturan administrasi perpajakan dan mendukung transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya kita akan bahas mengenai keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara, oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan menyampaikan pesan, pendapat, informasi, dan emosi secara lisan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, baik dalam konteks formal maupun informal. Tujuan keterampilan berbicara ini yang pertama yaitu untuk berinteraksi sosial kepada audiens serta memberikan informasi yang lebih jelas dan mempengaruhi atau membujuk pendengar nantinya serta menyampaikan perasaan atau emosi secara langsung kepada pendengar. Selanjutnya yang terakhir yaitu keterampilan mendengar. Secara pengertian, keterampilan mendengar adalah kemampuan untuk menyimak secara aktif informasi yang verbal yang disampaikan oleh otoritas pajak, baik itu di DJP sendiri maupun sebagai mahasiswa yaitu dari dosen, konsultan, atau wajib pajak lainnya. Situasi yang sering terjadi yaitu pada keterampilan mendengar ini yaitu saat konsultasi pajak di KPP, serta pelatihan dan penyuluhan pajak, serta presentasi akademik atau diskusi kelas, dan pemeriksaan pajak yang dilakukan di DJP. Adapun tujuan manfaatnya, yang pertama yaitu memahami instruksi atau arahan dengan jelas, yang kedua itu mengidentifikasi isu perpajakan, dan yang ketiga menanggapi pertanyaan atau permasalahan secara akurat. Manfaatnya yang pertama itu mencegah miskomunikasi, yang kedua meningkatkan hubungan antara wajib pajak dan fiskus, yang ketiga mempercepat penyelesaian permasalahan pajak. Dari keempat keterampilan tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya keterampilan membaca, mendengar, menulis, dan berbicara merupakan fondasi penting dalam komunikasi perpajakan yang efektif. Keempat keterampilan ini saling melengkapi dan berperan besar dalam memahami peraturan perpajakan, menyampaikan informasi dengan tepat, serta membangun hubungan profesional antara wajib pajak dan otoritas pajak nantinya. Dengan menguasai keterampilan ini, kita sebagai mahasiswa sekaligus saya tidak hanya mampu memahami materi pajak secara teoritis, tetapi juga dapat mengaplikasikannya eh, dengan praktis dalam berbagai situasi komunikasi perpajakan, baik lisan maupun tulisan.
Mungkin itu saja dari saya. Saya Zara Aulia mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video maupun menyebarkan nantinya. Dan bagi teman-teman yang dapat mengambil ilmu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf atas hal yang terjadi, mohon baik keterlambatan dan hal lainnya. Saya Zara Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.